نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan anak-anakku sekalian, pengurus dan segenap jamaah Masjid Al-Ukhuwah Kebon Buler yang saya cintai dan dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pelajaran akidah kita. Saya masih akan melanjutkan bab, yakni pembahasan tentang ahlus sunnah itu adalah ahlul wasat. Yakni ahlus sunnah itu adalah orang yang pertengahan, yakni umat pertengahan di dalam segala hal. Pada pertemuan terdahulu, yakni di bulan yang lalu, kita telah memberikan dua contoh, yakni sikap pertengahan dari ahlu sunnah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan pengurus dan jamaah Masjid At-Taubah. Dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yakni contoh-contoh dari sikap pertengahan kita kaum ahlu sunnah wal jamaah. Yang ketiga, kita kaum ahlu sunnah wal jamaah, kita pertengahan di dalam masalah ancaman Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah mengancam umatnya manusia apabila dia melakukan dosa dan maksiat. Nah, di dalam hal ancaman Allah ini, ahlu sunnah pertengahan di antara kelompok murji'ah dan aliran wa'idiyah dari kalangan qadariyah dan selain dari mereka. Murji'ah, kata para ulama, dia termasuk dari aliran sesat dan termasuk ahlul bid'ah yang berasal dari kata irja' yang berarti pengakhiran. Kenapa? Sebab mereka mengakhirkan, dalam kurung memisahkan, antara amal dan iman. Jadi orang-orang murji'ah atau yang berpaham murji'ah, mereka mengatakan suatu dosa itu, perhatikan, tidak membahayakan kalau ada iman. Jadi dosa yang diperbuat seseorang itu tidak membahayakan orang yang melakukannya selama dia ada iman. Jadi mereka mengatakan suatu dosa tidak membahayakan selama ada iman, sebagaimana satu ketaatan tidak berguna selama ada kekafiran. Jadi menurut mereka amal itu tidak termasuk kriteria iman. Dan iman itu menurut orang-orang murji'ah, dia tidak bertambah dan tidak berkurang. Adapun kelompok wa'idiyah, ini juga aliran sesat dan ahlul bid'ah, berasal dari kata wa'id, yakni ancaman. Apa pemahaman mereka? Mereka berpendapat bahwa Allah harus melaksanakan ancamannya.
Jadi apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah katakan di Al-Quran, ya itu yang akan dilakukan oleh Allah. Oleh karena itu mereka berpendapat orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, apabila dia mati tanpa bertaubat, maka dia akan kekal di neraka. Nah, ini pemahaman wa'idiyah. Karena Allah sudah mengancam, kata mereka. Dan Allah, dalil mereka, Allah tak akan menyalahkan janji. Nah, bagaimana sikap kita Ahlussunnah dalam hal ini? yakni di dalam ancaman-ancaman Allah, nas-nas, dalil-dalil ancaman Allah. Menurut kita bahwasanya kalau seorang muslim itu berbuat atau melakukan dosa besar, dia akan dapat ancaman neraka apabila ia atau dia seorang muslim itu tidak bertaubat. Jika Allah menghendaki, ya, Allah akan mengampuni. Jika Allah menghendaki, dia akan menyiksanya di dalam neraka. Akan tetapi orang ini tidak kekal di neraka. Jadi para pelaku dosa besar menurut Ahlussunnah wal Jamaah, dia diancam dengan neraka kalau dia sampai mati tidak bertaubat. Tetapi soal ancaman itu bagaimana? Itu sesuai dengan kehendak Allah. Paham ya? Kalau Allah mau, dia akan menyiksanya. Kalau Allah mau, dia akan mengampuni. Mana dalilnya? Mana dalilnya, Ibunda? Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Ya, ada termaktub di dalam Al-Quran, yakni di dalam surah An-Nisa ayat 116. Ini ayat ini sering kita dengar. Kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Apa kata Allah? Perhatikan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Dia. Apa itu dosa menyekutukan Allah? Syirik. Yakni menyekutukan syirik kepada Allah dengan sesuatu. Dan Dia, yakni Allah, mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Ini kita garis bawahi. Nanti Ibunda yang Anda lihat ya, An-Nisa ayat 116. Apa? Ya, ini perkataan Allah, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Yakni perkataan Allah, dan Dia memaafkan, mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Makanya kita dalam kehidupan sehari-hari nggak boleh kita nuding orang dia berbuat dosa langsung pasti dia ini, pasti nggak bisa. Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, ini dalilnya. Siapa tahu Allah memaafkan dia. Dari ayat ini kita beberapa ambil pelajaran. Pertama, Allah itu Maha Pengampun. Apabila kita minta ampun kepada Allah, pasti Allah ampuni. Ibunda saja yang nggak maha pengampun. Ibunda Maha Pengampun nggak? Maha Pemaaf nggak? Enggak kayaknya. Kalau ada yang berbuat salah, tetangga, suami, tiada maaf bagimu. Nehi.
Yang kedua, dosa paling besar itu syirik. Tiada ampun syirik. Apabila orang mati dalam keadaan syirik, tidak ada ampun bagi dia. Tapi dosa-dosa selain syirik, Allah masih ada kemungkinan mengampuni orang itu. Ini dalilnya itu. An-Nisa ayat 116. Jadi Ahlussunnah meyakini bahwa orang-orang pelaku dosa besar selain syirik, apa saja, zina kayak bunuh orang apa, menurut ayat ini, ya ini boleh jadi Allah mengampuni dia kalau Allah mau. Kalau tidak, dia akan disiksa di mana? Di neraka sesuai dengan dosanya itu. Lalu dia akan dikeluarkan kalau dia memiliki iman. Ini keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Paham ya? Jadi kita berbeda dengan kedua kelompok tadi. Yang keempat, contoh dalam sikap Ahlussunnah pertengahan. Kita Ahlussunnah itu pertengahan dalam hal nama-nama iman. Ya. Di antara golongan Haruriyah, Mu'tazilah serta kaum Murji'ah dan Jahmiyah. Nah, ini penjelasan lebih rinci dari yang tadi ya. Haruriyah itu aliran sesat dan termasuk ahlu bid'ah. Berasal dari Harura, ya ini tempat dekat Kufah di Irak sana. Dia ini sekte dari Khawarij. Jadi orang-orang ahlu bid'ah itu mereka nanti berpecah-pecah lagi, satu kelompok pecah lagi, seperti Syiah. Syiah itu berkelompok lagi. Ada Rafidhah, ada 12 imam, ada Nusairiyah seperti di Syria itu yang sudah hancur itu ya, sudah kalah dia ya, Presiden Bashar itu kan. Nah, itu lebih ini lagi Syiahnya itu. Nusairiyah namanya, sampai dia menyembah Bashar Assad itu. Alhamdulillah mereka sudah hancur ya, sudah kalah. Jadi kelompok-kelompok al-bid'ah itu berpecah lagi, berfirqah-firqah lagi ya. Jadi ada namanya dari Khawarij itu Haruriyah. Karena mereka dinamakan itu karena tempat mereka itu. Keyakinan mereka pelaku dosa besar itu kafir. Dan di akhirat dia kekal di neraka. Ya, apa? Menurut orang-orang Haruriyah, orang-orang Khawarij, orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Wah, kalau mereka banyak di Indonesia ini, habis kafir semua ini. Hah? Siapa itu maling yo? Kafir itu. Siapa itu minuman keras? Kafir itu. Pokoknya kerjaan mereka parpir aja. Karena itu pemahaman mereka. Ada lagi yang namanya kelompok Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah ini juga sesat dan menyesatkan. Ini berawal dari seorang yang bernama Wasil bin Atha. Kenapa mereka dinamakan Mu'tazilah? Karena mereka i'tizal, yakni memisahkan diri. Jadi ada seorang ulama namanya Hasan al-Basri. Dia buat kajian seperti inilah ya. Lalu di antara orang-orang yang ikut pengajian itu mengisolasi diri. Yakni dia buat pemahaman sendiri. Dalam hal apa? Dalam hal pelaku dosa besar. Jadi menurut mereka ini, Wasil bin Atha ini, pelaku dosa besar itu yakni di antara iman dan kafir. Jadi ini iman, ini kafir, dia di antara itu. Istilah mereka itu disebut dengan manzilah baina manzilatain. yakni tempat di antara dua kedudukan. Tidak iman, tidak kafir. Ya, jadi orang yang melakukan dosa besar menurut orang ini, kelompok Mu'tazilah ini, ya dia tidak orang beriman, tidak juga orang
Jadi dia buat yang ketiga di antara itu. Nah, bagaimana menurut kita ahlu sunnah? Menurut kita ahlu sunnah, pelaku dosa besar dari kaum muslimin masih disebut dia mukmin. Jadi kalau ada orang mukmin, orang Islam berbuat dosa besar apa saja, ya, dia masih disebut seorang mukmin. Kenapa? Karena dia ada iman. Hanya saja dia jadi fasik. Apa fasik ayahanda? Rusak. Jadi imannya itu tidak sempurna. Kenapa? Karena dia berbuat dosa besar. Bagaimana hukum dia di akhirat? Hukum dia di akhirat kalau dia belum bertaubat itu terserah Allah. Dalilnya ayat tadi yang sudah kita baca. Kalau Allah menghendaki dia siksa, kalau Allah tidak menghendaki Allah maafkan. Coba bayangkan ayahanda ibunda. Kalau orang yang berbuat dosa saja dan dia mati dalam keadaan itu, masih ada kemungkinan Allah ampuni. Saya ulangi. Orang ini berbuat dosa, lalu dia mati, ini Islam ya. Masih ada kemungkinan kalau Allah mau, Allah dia siksa masuk neraka. Kalau Allah mau, Allah maafkan. Itu orang yang seperti itu. Apalagi kalau ada orang atau kita yang benar-benar mohon ampun. Paham maksudnya sih? Paham? Itu mafhum mukhalafahnya seperti itu. Coba bayangkan. Orang yang gak minta ampun saja, yang ada kemungkinan karena Rahman Rahimnya Allah, Allah ampuni dia, Allah maafkan dia. Karena besarnya, luasnya ampunan Allah. Bagaimana orang yang benar-benar itu? Makanya kata Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah menyediakan surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Besar sekali surga itu. Sampai saya Amri pernah membaca sebuah hadis. Tidak hadir dalam ingatan saya riwayatnya, lafaznya itu. Tapi kurang lebih saking luasnya surga itu ayahanda. Itu ketika sudah masuk semua penghuni-penghuni surga, itu masih lapang surga itu. Maka Allah ciptakan lagi makhluk yang baru. Allah ciptakan lagi makhluk yang baru dan Allah masukkan dia ke dalam surga itu. Nanti ambil kirim hadisnya kayak Anda. Bayang, beda dengan neraka. Ketika neraka sudah terisi, maka Allah bertanya kepada malaikat Malik Zabaniyah. Tahu Zabaniyah? Tahu? Pernah dengar malaikat Zabaniyah? Malik pernah mendengar Malik? Ada yang namanya Malik sini? Penghuni malaikat penjaga neraka. Zabaniyah, tukang azab. Keluar kota. Penjaga neraka. Bertanya Allah, bagaimana? Sudah penuh penghuni neraka? Belum, isi lagi. Belum juga, akhirnya diinjak itu. Sampai penuh, sampai sesak. Alangkah saronya orang di mana? Di neraka itu. Sudah disiksa, sempit, ramai lagi. Mereka mandi darah dan lain-lain. Tapi beda dengan apa? Dengan surga tadi. Saking luasnya tuh. Coba lihat nanti surah Ali Imran ayat 133 ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah kamu, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Allah itu Maha Pengampun. Wahai para pendosa yang di luar sana, yang Anda banyak dosa itu, yang enggak sholat, maksiat, mohon ampun pada Allah. Allah itu Maha Pengampun, Rahman, Rahim.
Berapa besar dosa yang Anda lakukan, pasti Allah akan ampuni kalau Anda. Bayangkan tadi, orang yang gak minta ampun saja, ada kemungkinan Allah dia maafkan. Belum lagi ada syafaat. Ya subhanallah. Coba bayangkan, ada orang, Nabi pernah bercerita, ini hadis dikeluarkan Bukhari Muslim, dan ini hadis masyhur. Kita sering dengar hadis ini. Kata Nabi bercerita, dahulu ketika zaman Bani Israel, ada seorang laki-laki yang pernah membunuh 99 manusia. Lalu dia merasa bersalah dosa. Lalu dia datang, dia berjalan ke negeri. Lalu dia bertemu dengan seorang abid. Apa itu abid? Orang ahli ibadah. Lalu dia bertanya, "Ya Syekh, ada apa? Saya ini sudah melakukan dosa. Besar sekali dosa saya." "Apa dosa yang kau lakukan?" "Aku sudah membunuh 99 orang manusia. Apakah ada pintu maaf ampunan bagiku?" Maka kata abid tadi, orang ahli ibadah, syekh yang ahli ibadah, "Oh, dado, alangkah besar dosa kamu. Dado, ampun." Wah, ini kan tidak tahu. Dibunuhnya itu. Dibunuhnya itu. Jadi berapa? Genap 100. Lalu dia nyesal lagi. Dia namanya manusia gitu kan. Kita kalau berbuat dosa kan nyesal. Aduh, apa gimana ini? Dia jalan lagi, lalu dikasih tahu orang, "Coba kau tanya dengan syekh itu. Dia tuh, ini bukan abid, dia alim, orang berilmu." Orang berilmu. Lalu dia bertanya, "Saya sudah melakukan dosa yang sangat besar." "Apa itu?" "Aku sudah bunuh 100 orang. Apakah ada pintu maaf Allah?" Kata syekh itu, "Kurang lebih ini saya tambahkan atau saya kurangkan. Walaupun dosamu sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pantai, seperti pantai Pancang, maka Rahman dan Rahim Allah itu lebih terbuka, lebih besar. Selama belum sampai kepadamu kiamat kecil, yakni ajal sampai di kerongkongan. Kalau sudah ajal sampai kerongkongan, nggak ada lagi. Sampai kiamat besar, yakni matahari terbit di mana? Di barat. Allah Maha Pengampun. Tapi syaratnya kau harus hijrah dari tempat kau bunuh. Dia jalan, pindah ke situ. Ketika dia belum sampai ke tempat itu, dia mati. Lalu malaikat rahmat sama malaikat azab berebut. Kata Nabi, siapa yang mengambil ruhnya ini? Kan kalau orang mati ruhnya dia ambil, malaikat azab atau rahmat. Lalu mereka bertengkar. Orang ini belum sampai kepada ini, belum beramal. Dia sudah bunuh 100 orang, tapi dia sudah mohon ampun. Dia sudah ada niat. Maka dia ngadap kepada dua malaikat, ngadap kepada Allah. Lalu Allah suruh ukur itu jarak antara tempat dia bermaksiat itu, bunuh itu, sampai tempat dia suruh hijrah tadi. Maka diukurlah. Cuman beda 1 hasta itu. Lebih dekat dia ke tempat dia mau taubat itu. Dalam riwayat yang lain, Allah diceritakan oleh Rasulullah bahwa Allah memerintahkan bumi yang akan dia tuju lebih mendekat 1 hasta itu. Maka dia diambillah oleh malaikat rahmat. Jadi Allah itu maha besar. Gak boleh kita menghukumi orang itu. Dan tidak boleh kita menghukumi orang juga. Makanya kalau mau muji orang baik, pujilah orang yang sudah mati. Karena dia udah pasti kalau orang hidup dipuji. Hari ini kita puji, besok kita benci. Betul nggak? Berapa orang wanita sangat mencintai laki-laki, wah puji. Besoknya laki-laki itu jahat pada dia, maka dia caci maki. Kata Nabi SAW, ada orang yang beriman paginya, sore dia kafir. Ada orang yang sorenya beriman, paginya dia kafir. Gak tahu kita jalan langkah. Begitu pula kita. Pelajaran yang bisa kita ambil dari
dari hadis tadi itu, Allah itu Maha Rahman. Bayangkan 100 yang dia bunuh Allah ampuni. Ibunda ada pernah bunuh 100 orang? Ayah Anda pernah? 100 nyamuk pernah? Hah? Belum pernah juga 100 nyamuk. Bayangkan 100 orang di zaman Bani Israel, Allah ampuni dosa dia. Karena dosa membunuh itu salah satu al-kabair, dosa besar. Yang kedua, luasnya pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat hadis tadi, yang cerita Nabi Bani Israel tadi. Luasnya ampunan Allah, maka jiwa-jiwa yang berdosa cepat-cepatlah minta ampun pada Allah. Cepat-cepatlah kamu ke rahmat Allah, ampunan Allah. Sedangkan Nabi sholat aja kita mohon ampun, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi tidak kurang 70 kali dalam sehari semalam istighfar kepada Allah. Kita berapa kali? 3 kali 5 baru 15, masih kurang. Nabi 70 sehari minimal itu. Maka insya Allah Allah akan mengampuni kita. Pelajaran yang lainnya, hati-hati di dalam menjawab pertanyaan itu. Coba lihat tadi itu. Orang jawab pertanyaan salah jawab. Balasannya mati. Mufti ini penceramah para ngeri. Kadang saya ngeri juga kalau jawab pertanyaan itu. Iku bisu-bisu ancamannya apa? Coba lihat tadi itu kan orang ditanya, Pak Ustadz, saya sudah bunuh 100 orang. Pak Ustadz tadi salah jawab. Apa dia jawab? Wah, ada banyak dosa kamu. Wah, kau untuk masuk penjara. Wah, ada kau ini dosa kau besarnya. Inilah kendak Pak Ustadz tuh. Lor katanya. Coba hati-hati. Oh ya, itu Allah itu Maha Pengampun. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan insyaallah taala, yakni pembahasan tentang bahwa Ahlus Sunnah itu pertengahan di dalam perbedaan antara firqah-firqah yang lain. Ya. Ya. Oh, pertanyaannya bagus sekali itu. Ya, bagaimana seorang anak atau orang tua yang berbuat dosa maksiat ya, lalu orang tuanya anaknya itu memohon ampun kepada Allah terhadap orang tuanya itu. Iya, bisa Allah ampuni orang tuanya itu. Ada satu hadis, suatu dikisahkan oleh Rasulullah SAW, ada seseorang yang dia itu naik tingkatnya, derajatnya di sorga. Jadi sorga itu kan bertiga tingkat, paham ya? Kelas-kelas. Kalau kita sekarang nih ada yang perumnas, contoh, ada yang apa lagi ya? Perumnas, ada tipe ini. Ada yang eksekutif, ada yang hotel. Nah, surga kurang lebih gitulah. Surga itu bertiga tingkat. Yang paling tinggi itu Jannatul Firdaus, di bawah aras Allah. Nah, ada seseorang laki-laki yang dia kaget, kok dia naik tiba-tiba derajatnya di surga. Lalu Allah berkata kepada laki-laki itu, ini karena istighfar anakmu. Apa istighfar itu? Ya, ini mohon ampun anakmu. Makanya jangan main-main doa Rabbi firli waliwa hidayah warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi syaratnya ayahanda orang tuanya beriman. Kalau tidak beriman, nangis darah Nabi Ibrahim minta ampun kepada Allah atas dosa bapaknya. Siapa? Azar. Tapi Allah karena Azar mati dalam keadaan kafir. Gitu ayahnya. Jadi kita tidak jadi orang tua semua, tapi pasti kita semua anak.
Maka jangan lupakan orang tua kita. Cukup dengan sebab Allah jadikan sebab orang tua kita lahir ke dunia ini. Bahkan kita jadi seorang muslim. Cukup itu untuk kita balas jasa mereka. Orang tua kita itu cukup. Tidak usah dibahas lagi, bapak saya begini, bapak saya begitu, mak saya enggak. Cukup dengan sebab Allah jadikan mereka jadi sebab kita lahir ke muka bumi ini. Bahkan kita jadi seorang muslim karena dia muslim. Cukuplah itu jadi alasan kita untuk minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Rabbi firli. Kenapa? Karena kalau kita bersikap seperti itu, maka insya Allah anak kita pun akan bersikap seperti itu. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuatu terhadap. Kalau kita minta ampun pada Allah, nanti anak kita juga akan minta ampun kepada kita. Maka orang beriman itu Allah akan kumpulkan dia bersama anak, cucu, orang tuanya, istrinya, pasangannya, mertuanya, mantunya, cucunya. Amin ya Rabbal. Yang kedua tadi apa ini? Hah? Nah, kalau ada muslim ya, ada seorang Islam, muslim, lalu dia ibadah, tapi dia melakukan syirik lah. Apa syirik kecil apa ya kan? Syirik apa? Nah, misalnya Anda tadi masih percaya dukun, masih percaya ini, masih percaya itu. Nah, dia ini tadi orang awam tadi itu, dia melakukan itu ayahanda kenapa? Ditanya dulu, dia melakukan itu kenapa? Apa karena dia tidak tahu? Memang dia tidak tahu. Bisa tidak orang tidak tahu? Ditanya, bisa tidak orang melakukan kesalahan karena tidak tahu? Kita juga tidak tahu dulunya kan? Karena kita belajar jadi tahu, itu syirik rupanya. Tak boleh rupanya itu. Contoh, saya yakin, Amri yakin ayahanda ini dulu pernah hobi baca horoskop apa itu? Yang Gemini apa ibunda tuh? Gemini apa namanya itu? Leo, Aries apa? Itu namanya apa? Carter. Horoskop ya? Apa? Itulah. Semua kita. Oh iya mantap lah Gemini, pergaulan baik sekali, suku mandi ya kan? Banyak yang naksir ya kan? Ekonomi mapan. Leo, ekonomi tahun itu surut, percintaan amburadul. Lalu percaya gitu. Percaya kan gue kau Leo, woi Leo tak boleh kayak Gemini ya kan Anda ya? Kayak Pisces tak dulu tahun 60 70. Kini sesudah kita belajar rupanya syirik ini. Dah aduh itu orang-orang Yunani apa keyakinan orang syirik yakni ngambil dari bintang-bintang. Jadi ayahanda di ini lagi orang itu. Kita baik sangko orang-orang di dusun yang berbuat syirik itu mereka kebanyakan belum tak, makanya perlu dakwah. Nih ayahanda nih ngaji di sini nih dengan saya. Nanti ayahanda sampaikan kalau ada di pelosok orang masih percaya kepada jimat, percaya cincin. Kebanyakan mereka itu mereka orang taat tapi mereka nggak tahu seperti ini perbuatan sih. Makanya dakwah itu perlu. Tiap-tiap kita ada perempuan hamil masih bawa apa namanya? Masih banyak nggak ibunda? Masih banyak. Sami Ustadz cuman ceramah di sini. Nggak bisa masuk ke rumah-rumah orang tuh. Nah ayahanda ibunda nih, kalau ada podaannya, iparnya, sepupunya hamil pakai jimat itu, maka dakwai dia ikut aduh itu. Apalagi anda yang bidan kan sering tuh bersinggungan. Coba selain anda menyelamatkan bayi, selamatkan juga kita. Ini apa? Ibu bawa gunting, bawa gelang apa namanya? Bahar. Oh supaya anak ini tidak diembek culik kuntilanak. Oh tidak aduh itu bu. Ibu arahkan dia baca aja zikir, baca aja Quran. Itu. Ini dakwah. Itu ayahanda ya. Jadi insya Allah orang seperti itu ya masih dimampuni Allah kalau dia tidak tahu. Cukup. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan pemahaman akidah dan tauhid kepada kita yang benar dan lurus, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan akidah tauhid yang lurus yang benar. Dan dengan sebab itu Allah masukkan kita bersama kedua orang tua kita dan semua sanak famili kita, saudara kita, jiran tetangga kita yang beriman ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.